Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmania dengan NIM 1910202027. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurban. Pengertian kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan secara istilah, kurban berarti menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang dilakukan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik yang semata-mata bertujuan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalil tentang kurban. Dalil tentang kurban dapat dilihat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hukum berkurban. Hukum menyembelih hewan kurban yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan. Adapun hukum kurban dapat menjadi wajib apabila ia berjanji atau bernazar. Waktu pelaksanaan hewan kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun jenis dan umur hewan kurban. Jenis yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu diantaranya 1 domba yang berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi, yang kedua yaitu kambing yang berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua, yang ketiga yaitu sapi atau kerbau yang berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga, yang keempat yaitu unta yang berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Syarat sah hewan kurban yaitu 1. Sehat, yang kedua tidak terlalu kurus, yang ketiga tidak cacat, dan keempat cukup umur. Pembagian daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan dalam keadaan masih mentah, adapun jumlahnya yaitu 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 dibagikan untuk masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Hikmah berkurban. 1. Menambah keimanan, ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang ketiga yaitu mengingat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang keempat, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Angguneswita dengan NIM 1910202033. Di sini saya dari kelas PAI 1 2019 bersama teman saya Vina Rahmania kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang akikah beserta hikmahnya dan kurban beserta hikmahnya. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan materi tentang akikah beserta hikmahnya. Akikah artinya menyembelih hewan pada hari ke-7 kelahiran bayi dan diiringi dengan mencukur rambut bayi. Rasulullah SAW bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelilah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Pelaksanaan akikah untuk bayi perempuan adalah dengan menyembelih seekor kambing, sementara bayi laki-laki sebanyak 2 ekor kambing. Ada juga pendapat lain menyembelih seekor kambing dalam rangka akikah bayi laki-laki diperbolehkan.
Adapun tujuan akikah, semua hal yang diperintahkan Allah tentu ada hikmahnya, termasuk akikah. Perintah akikah mengandung tujuan dan hikmah yang akan dirasakan oleh umat Islam dan manusia pada umumnya. Tujuan utama akikah adalah melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Selain itu, akikah menjadi tebusan sang anak bagi orang tuanya, sehingga kelak anak bisa memberi syarat bagi kedua orang tuanya. Akikah juga dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridha Allah. Akikah menjadi wujud syukur dari orang tua sebab Allah telah menganugerahkan kepada mereka. Selanjutnya, adapun hikmah dari akikah, menurut para ulama, jika sampai batas waktu akikah, orang tua masih dalam keadaan tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk melaksanakan akikah. Para ulama menyandarkan kesimpulan itu dari firman Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Takbun ayat 16. Sunnah waktu pelaksanaan akikah. Akikah sunnah dilaksanakan di hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Rasulullah bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Akikah di hari ke-7 dihitung dari siang hari pada kelahiran bayi. Jika bayi dilahirkan di malam hari, maka malam tersebut tidak masuk dalam hitungan hari satu hari. Perhitungan akan dilanjutkan di hari berikutnya. Jika bayi dilahirkan di pagi hari, maka di hari ia dilahirkan sudah masuk hitungan hari pertama. Adapun hikmah dari akikah yaitu tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada manusia, melainkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah menganjurkan akikah untuk anak melalui nabinya, tiada lain dengan tujuan yang luas, di antaranya yang pertama, akikah merupakan suatu pengorbanan yang bisa mendekatkan anak kepada Allah pada masa awal ia menghirup udara kehidupan. Yang kedua, akikah merupakan media untuk menunjukkan dan mengungkapkan rasa syukur atas diberikannya seorang anak. Dalam hal ini, akikah lebih berfungsi sebagai sarana berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama fakir miskin. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat. Dalam hal ini, akikah bisa menjadi semacam komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, sebab sesama muslim adalah saudara yang diikat dalam satu akidah Islam. Yang keempat, akikah mengajarkan sikap peduli sosial. Dalam hal ini, Allah menegaskan dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Terlihat jelas bagaimana Allah mengatur segala aspek kehidupan di muka bumi ini dengan begitu sempurna. Tak hanya aturan mengenai ibadah kepada Allah, namun lebih dari itu Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling berbagi satu sama lain melalui perintah akikah ini.